Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam di Pondok Pesantren Al-Islam Cilengsi, Jawa Barat. Cilenyi agak mirip. Terutama anak-anakku sekalian, para santriwan, santriwati yang lagi thalabul ilm di sini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Masih berbicara tentang keutamaan ilmu. Salah satu di antara keutamaan ilmu adalah ilmu ini menjadi penyebab utama lahirnya iman atau bertambahnya iman. Sehingga berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala bahwa inna ahamma wa anfa'a asbabi ziyadatil iman ta'allamul ilmin nafi ilmi syariah al-mustanad min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penyebab terpenting dari bertambahnya iman adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i yang bersandar dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa itu ilmu nafi? Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf menyatakan fal ilmu nafi huwa ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari nas-nas kitab dan sunnah beserta memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan inilah yang menurut nas-nas Al-Quran akan menjadi penyebab bertambahnya iman. Maka dikatakan faman wufiqa li hadzal ilmi faqad wufiqa li'azami asbabi ziyadatil iman. Siapa yang diberi taufik untuk memahami ilmu, maka sungguh orang itu sudah diberi taufik untuk meraih sebab-sebab bertambahnya iman. Dan ini dikuatkan oleh banyak ayat. Di antaranya Al-Quran surah Ali Imran 18 menyatakan Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi bil qist wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi
bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, juga para malaikat, juga ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Dan disebutnya orang yang berilmu di sini tentang la ilaha illallah menunjukkan ilmunya ini menambah iman, tauhid tentang kandungan makna la ilaha illallah. Juga surah An-Nisa ayat 162 Allah menyatakan, kata Allah Azza wa Jalla, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kata Allah, adapun orang-orang yang mendalam ilmunya di kalangan mereka, maka mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Keimanan mereka kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya itu karena ilmunya yang mendalam. Lihat lagi surah Al-Isra 107 sampai 109. Allah berfirman, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud. Lalu berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti terlaksana. Mereka tersungkur sujud dan menangis serta bertambahlah kekhusyuan mereka. Sujudnya mereka, menangisnya mereka menunjukkan imannya kuat. Dan itu disebabkan karena ilmu, karena Allah menyatakan orang yang berilmu, kalau dibacakan ayat, mereka sujud. Maka disunahkan ketika membaca ayat ini, kita disunahkan untuk sujud tilawah. Karena ini termasuk di antara ayat sajdah. Ayat ini menjelaskan hubungan ilmu dengan kenaikan iman. Dalam surah Al-Hajj ayat 54, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kata Allah Azza wa Jalla, agar orang-orang yang berilmu mengetahui bahwa Quran ini adalah benar-benar dari Allah. Lalu dengan ilmunya mereka beriman kepada Quran ini. Lalu hati-hati mereka ikhbat. Ikhbat itu dawamu ta'ah. Continue di atas ketaatan. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk menelusuri jalan yang lurus. Jadi orang ini beriman dan ikhbat, continue dalam ketaatan karena ilmu yang mereka miliki. Dalam surah Saba ayat 6 Allah berfirman, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbik huwal haqqa wa yahdi ila siratil azizil hamid. Orang-orang yang telah diberi ilmu
mereka melihat bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu itu kebenaran yang datang dari Rabbmu dan memberi petunjuk ke jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi mengetahui bahwa Quran itu benar dan mengimaninya itu sebabkan karena ilmu. Termasuk muncul dan tertanamnya salah satu unsur dari keimanan, yaitu rasa takut kepada Allah. Itu salah satu penyebabnya adalah ilmu. Surah Fatir 28 menyatakan, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Kenapa para ulama takut kepada Allah? Karena keilmuan yang dimilikinya. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang syariatnya. Ilmu tentang asma dan sifat Allah dan ilmu tentang syariatnya. Semakin dipelajari, semakin memunculkan rasa takut. Dan rasa takut ini menyebabkan mereka menahan diri dari semua yang membuat Allah murka, menjauhi larangan, melaksanakan semua perintah, dan itu adalah wujud nyata dari keimanan kepada Allah SWT. Lihat bagaimana ilmu bisa memberi pengaruh besar kepada keimanan. Karena itulah siapa yang sudah diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, maka imannya akan lebih kuat. Dari kekuatan iman lahir amal soleh yang luar biasa dahsyat, dan itulah kebaikan yang hakiki. Maka apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, caranya Allah membuat hamba itu giat belajar, mempelajari ilmu tauhid dan ilmu syariat, lalu setelah itu dia faham tentang agamanya, lalu diamalkan dan didakwahkan. Itulah kebaikan yang hakiki. Makanya bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Ketika menerangkan poin ini, berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kitab Miftahud Daris Sa'adah itu tentang ilmu. Arti Miftahud Daris Sa'adah adalah kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Kuncinya itu apa? Ternyata ilmu. Sehingga dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah itu dijelaskan tentang lebih dari 100 poin tentang keutamaan ilmu. Salah satunya dikutip oleh Imam Ibn Qayyim, hadis "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Berkata Imam Ibn Qayyim, "Wa hadha yadullu ala anna man lam yatafaqqah fi dinih lam yurid bihi khairan." Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau memahami agamanya, tidak mau belajar, tidak mau ngaji, tidak mau untuk memahami Quran Sunnah, lebih disibukkan dengan urusan dunia,
maka lam yurid bihi khaira. Berarti Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Allah berikan kesibukan, penghalang dari hadir ke majelis ilmu dalam bentuk diberi kepentingan-kepentingan dunia yang tidak bisa dia tinggalkan. Disibukkan dengan pekerjaan. Dilelahkan ketika liburan. Libur dari kerjaan, ada pengajian, capek. Lebih baik wisata dengan keluarga. Ngajinya enggak. Nah, orang itu tidak mau belajar tentang agama ini. Siapa yang mengkondisikan dia begitu? Allah. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang itu. Kenapa? Banyak faktor. Salah satunya karena dosa, karena maksiat, karena banyaknya tujuan-tujuan duniawi yang lebih dominan dalam pikiran dan perasaannya. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sebab hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Ketika mensyarah hadis ini, berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi alaih, kata beliau, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid din ay lam yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad harimal khair lianna man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wala taliba fiqhin. Kata Imam Ibnu Hajar, makna dari hadis ini adalah siapa yang tidak mau memahami agama, artinya dia tidak mau mempelajari kaidah-kaidah Islam, tidak mau mempelajari apapun yang berkaitan dengan syariat, maka orang itu terhalang dari kebaikan. Kita sudah pernah jelaskan, ilmu ini hidayah. Dengan ilmu kita terdorong beramal. Dengan ilmu kita jadi tahu. Hidayah dua jenis. Hidayah irsyad wa dilalah berupa penjelasan, penerangan. Oh, bahwa tahajud itu sangat baik. Faidahnya begini. Cara-caranya begini. Itu hidayah irsyad. Nah, lalu setelah itu kita kabita, teriming-iming, tergiur dengan keutamaan pahala besar dari tahajud ini. Lalu muncul semangat untuk bertahajud. Begitu cara kerja ilmu sebagai hidayah bagi seseorang. Adapun orang yang tidak tahu keutamaan tahajud, apalagi juga tidak tahu tata caranya, berapa rakaat dan seterusnya, gak akan terdorong sedikit pun untuk tahajud. Jadi ilmu memberi pengaruh yang besar untuk beramal. Makanya kata Imam Ibnu Hajar, siapa yang tidak mau memahami agama, tidak mau belajar tentang syariat Islam, orang itu terhalang dari kebaikan. Kenapa orang mau malam-malam lagi ngantuk, malas, dingin, bangun untuk tahajud? Kenapa orang siang-siang mau untuk berlapar-lapar, berhaus-haus, berlemes-lemes dalam bentuk saum? Kenapa orang mau mengeluarkan uangnya puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk haji dan umroh? Ya, uang yang keluar banyak ratusan juta. Ya, lama di sananya. Paling cepat juga 20 harian. Ada yang 40 hari. Ya, di sananya capek luar biasa. Apalagi sekarang pas musim panas. Kenapa orang itu semua mau melaksanakannya, bahkan berebut? Itu karena ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang keutamaan haji dan umrah.
haji ini pahalanya begini, umrah ini pahalanya begini. Maka tertarik, termotivasi dia ingin meraih keutamaan umrah dan haji tersebut. Kenapa orang mau saum berlapar-lapar? Karena tahu saum itu bagus lahir batin dunia akhirat. Dengan saum dosa kita gugur. Dengan saum selamat kita dari azab neraka. Dengan saum Allah janjikan surga. Dengan saum Allah memberikan pahala yang luar biasa banyaknya. Itu secara ukhrawi. Secara duniawi dengan saum bisa menyehatkan badan. Dengan saum bisa terkeluarkan racun-racun lemak sampah dari dalam tubuh. Sehat lahir, untung batin, untung dunia, untung akhirat. Maka pengetahuan orang tentang hal itu menyebabkan orang mau berlapar-lapar. Ini efek ilmu bagi iman dan aplikasi dari keimanan dalam bentuk amalan. Berdasarkan hal itulah maka tidak diragukan lagi bahwa ilmu akan menjadi penambah keimanan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, fal ilmu laisa maqsudan li dzatihi wa innama huwa maqsudun li ghairihi wa huwa al-amal. Fa kullu ilmin syar'in fa talaba asy-syar'u lahu innama yakunu haitsu huwa wasilatun ila ta'abbudi bihi lillahi azza wa jalla la min jihatin ukhra. Tapi ilmu ini sebenarnya bukan tujuan. Ilmu ini hanyalah alat. Ilmu ini hanya wasilah, bukan tujuan pokok. Kenapa kamu mencari ilmu? Agar faham berilmu? Bukan ilmu itu sendiri yang menjadi tujuan, tapi ilmu ini hanyalah alat untuk meraih suatu tujuan yang agung. Yaitu apa? Amalan. Kita belajar itu agar bisa beramal secara benar. Jadi semua ilmu syar'i yang disyariatkan untuk dituntut itu sekedar wasilah untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara benar. Kenapa mencari ilmu itu wajib? Karena mencari ilmu syarat pokok untuk bisa beribadah secara benar. Tanpa ilmu ibadah kita bisa salah. Pertama, ilmu itu akan memotivasi kita untuk ibadah. Kedua, ilmu itu akan menyebabkan kita melakukan ibadahnya itu secara benar. Dan ini ditunjukkan oleh banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa yadullu ala dzalika umurun. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa hal, beberapa perkara. Pertama, anna syar'a innama ja'a bita'abbud wa huwa al-maqsudu min bi'tsatil anbiya. Kaqaulihi ta'ala ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wa qawlihi alif lam mim kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa iyyah. Pertama, bahwa syariat datang untuk mendorong manusia, menyuruh manusia untuk beribadah. Dan inilah maksud diutusnya para nabi, para rasul. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Itu surah Al-Baqarah 21.
Dalam surah Hud ayat 1 dan 2 alif lam mim. Inilah kitab yang ayat-ayatnya jelas, kemudian dirinci, datang dari yang maha hakim dan maha khabir. Isinya apa? Alla ta'budu illa illallah. Jangan kau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lihat lagi Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Lihat lagi Az-Zumar ayat 2 dan ayat 3. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahid dinul khalis. Sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu kitab dengan sebenarnya, maka beribadahlah kamu kepada Allah secara ikhlas. Dan banyak lagi ayat lainnya yang tidak terhitung yang menunjukkan bahwa syariat datang untuk menyuruh kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama. Kedua, banyak dalil menjelaskan bahwa ruh dari ilmu adalah amal. Kalau ilmu kosong dari amal hanya untuk diketahui saja, tapi tidak untuk diamalkan, maka ilmu itu ilmu yang tidak bermanfaat. Allah berfirman salah satunya dalam surah Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah dalam ayatnya amman. Kalau ada perkataan amman artinya apakah orang yang gitu, itu artinya ada perbandingan dengan ayat sebelumnya. Kata Allah, mana yang lebih baik? Orang yang semalaman qanit kepada Allah. Qanit itu terus-terus ibadah semalaman. Sujud, berdiri karena takut akhirat serta mengharapkan rahmat dari Allah. Apakah itu yang lebih baik atau orang yang tidak demikian? Orang yang sepanjang malam kerek ngorok sambil nasrif dahdaro yudahdiru dahdiran. Artinya ngacai. Semalaman gak bangun-bangun. Mana yang lebih baik? Yang semalaman tidur atau semalaman qanit, beribadah, ruku dan sujud kepada Allah. Lalu Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Samakah orang yang berilmu dan yang tak berilmu? Maknanya orang yang sujud semalaman, ruku semalaman, ibadah semalaman, itulah orang yang berilmu. Orang yang ngorok semalaman, itulah orang-orang yang tidak berilmu. Di akhir ayat ini Allah menyatakan innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran hanyalah ulul albab. Orang-orang yang berakal menggunakan akalnya.
Ketika menerangkan ayat ini para ulama berkata, fahadhil adillah wa ghairuha tadullu ala anna al-ilma wasilatun minal wasail laysa maqsudan li nafsihi min haythu an-nazar asy-syar'i wa innama huwa wasilah ila al-amal wa kullu ma warada fi fadlil ilmi innama huwa thabitun lil ilmi min jihat ma huwa mukallafun bil amali bih. Semua dalil-dalil tadi menunjukkan bahwa ilmu ini hanya sekedar alat perantara di antara sekian banyak perantara, bukan tujuan utama dari belajar kita. Tapi hanya perantara untuk bisa beramal. Beramal secara baik dan benar. Karena ilmu melahirkan dua. Pertama, melahirkan motivasi, dorongan untuk beramal karena kabita dengan keutamaan amal. Yang kedua, menyebabkan amal yang dilakukan karena ilmu menjadi benar. Wa minal ma'lum anna afdalul ulum huwal ilmu billah wa ma hadha la tasihu bihi fadilatun li sahibihi hatta yusaddiqu bi muqtadah wa huwal imanu billah. Sesuatu yang kita maklumi bahwa seutama-utama ilmu adalah ilmu tentang Allah. Akan tetapi sekalipun demikian, tidak akan teraih keutamaan ilmu oleh pemilik ilmu sampai dia mengaplikasikannya, mewujudkannya di dalam kehidupan berupa amal yang nyata. Ya, inilah alasan kedua kenapa ilmu itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Ketiga, ma thabata fi nusus syar'i min at-tahdid asy-syadid wa taghlid wal wa'id liman lam ya'mal bi ilmihi wa anal 'alima yus'alu an ilmihi madza umila bihi wa anna ma lam ya'mal bi ilmihi yakunu ilmuhu wabalan alaihi wa hasratan wa nadamah. Ketiga, kenapa ilmu itu bukan tujuan tapi sekedar wasilah? Karena adanya nas syariat yang berisi ancaman yang keras. Ancaman yang dahsyat bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Orang itu sudah belajar, sudah paham ilmu, tapi tidak diamalkan. Itu diancam dengan ancaman yang mengerikan. Seorang alim, seorang berilmu nanti akan ditanya tentang ilmunya, diamalkan apa tidak. Kalau tidak diamalkan, ilmu itu akan menjadi siksaan, penyesalan, kerugian bagi dia. Banyak ayat tentang hal ini. Kata Allah dalam Al-Baqarah 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun." Apakah kamu menyuruh orang-orang untuk berbuat baik, tapi kamu sendiri tidak? Kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab. Mana akalmu tuh? Nggak mikir nggak kamu tuh? Jadi orang itu hanya pintar ngomong, menyampaikan ilmu, dia sendiri tidak beramal. Diancam, dicela. As-Saff ayat 2 dan 3 menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman,
Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah apabila kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Hanya berkata, menjelaskan ilmu, dia sendiri tidak mengamalkannya. Dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menjelaskan kisah Nabi Syuaib, berkata Nabi Syuaib kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. In uridu illa al-islah mastata'tu. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Kata Nabi Syuaib, aku tidak ingin menyelisihi an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak akan menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang dari kalian untuk dilakukan. Maknanya, kalau aku melarang kalian, aku sudah jauh terlebih dahulu menjauhi hal itu. Sebab ada orang melarang orang lain, dia sendiri melakukan apa yang dilarang. Dan ayat-ayat tentang hal ini amat sangat banyak. Belum hadis. Sebuah hadis yang sangat menakutkan bagi para ulama, para duat, para asatidah. Bahwa nanti itu di neraka itu ada orang ususnya terburai, keluar. Dia lari-lari, mengitari neraka, ditonton oleh orang banyak sesama ahli neraka. Lalu ternyata orang ini dikenal oleh para ahli neraka. Mereka berkata, "Ya fulan, ma sya'nuk? Alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Wahai fulan, ada apa denganmu sampai masuk neraka dalam keadaan usus terburai? Bukankah dulu kamu waktu di dunia orang yang suka nyuruh kami untuk berbuat baik dan melarang kami dari kemungkaran? Ternyata orang ini dai, ustaz, kiai, mubaligh, penceramah. Isinya baik, bagus. Menyuruh orang berbuat baik, melarang orang dari kemungkaran. Tapi kau masuk neraka. Dijawab, bala, kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam atih wa nahitukum al munkar wa atih. Ya, dulu waktu di dunia aku suka memerintahkan kalian untuk berbuat ma'ruf, tapi aku sendiri tidak pernah melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku masih melakukan kemungkaran tersebut. Apa yang disampaikan bertolak belakang, berbeda dengan apa yang diamalkan. Ini semua ancaman bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Makanya tak cukup hanya dengan berilmu. Karena ilmu bukanlah tujuan pokok, tujuan utama. Tapi tujuan utamanya adalah amal. Tapi untuk menuju amal, mau tidak mau harus melalui ilmu. Nggak bisa. Kalau memang tujuannya amal, udah nggak perlu belajar, kita beramal saja. Nggak bisa begitu. Nggak akan bisa beramal tanpa ilmu. Seperti umpamanya kita butuh palu dan paku untuk menempelkan hanger di dinding gitu ya. Kita butuh palu dan paku tuh. Tanpa itu hanger nggak akan tergantung. Jadi palu dan paku hanya alat. Tujuan utamanya menempelkan hanger. Tahu hanger?
tempat gantungan baju. Itu tujuannya. Kita cari paku dan palu sudah digiwing-giwing dipakai tidak, percuma. Karena tujuannya untuk menempelkan hanger di dinding. Tapi nggak bisa juga tanpa paku dan tanpa palu kita menempelkan hanger. Gimana caranya? Sama tangan atau tangannya yang terluka, ya? Maka hanger baru bisa ditempel di dinding kalau ada paku dan palu. Tapi paku dan palu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya tergantungnya gantungan di dinding. Tapi tujuan itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa ada paku dan palu. Tujuan kita dalam hidup beramal, beribadah kepada Allah. Untuk itu dibutuhkan alat. Apa alatnya? Ilmu. Dari ilmu lahir semua yang dibutuhkan untuk melakukan ibadah. Dari ilmu lahir niat yang ikhlas. Dari ilmu lahir motivasi, pendorong untuk beramal. Dari ilmu juga lahir petunjuk agar bisa beribadah secara benar. Akhirnya ibadahnya diterima. Karena memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah, yaitu pertama niatnya ikhlas, yang kedua benar dengan cara mutaba'ah, dan yang ketiga ini juga yang tidak boleh diabaikan, khusyuk. Kalau ibadah itu membutuhkan kekhusyuan, khusyuk tidak bisa teraih tanpa ilmu, ya. Jadi semua ayat yang tadi dijelaskan menunjukkan bahwa orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya diazab. Karena itulah ilmu bukanlah tujuan pokok. Ilmu itu hanya sebagai alat. Adapun tujuan pokoknya adalah amal. Tapi tujuan pokok nggak mungkin bisa kita lakukan tanpa adanya ilmu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang beliau terangkan di dalam salah satu kitabnya, yaitu Majmul Fatawa. Kata beliau, walihada yuqal al-ilmu ilman. Ilmun fil qalb wa ilmun ala lisan. Fa ilmul qalbi huwa al-ilmun nafi wa ilmul lisan huwa hujjatullahi ala ibadih. Karena itulah maka ilmu itu ada dua jenis. Ada ilmu dalam hati, ada ilmu hanya di lisan. Adapun ilmu yang ada di hati itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu difahami, diyakini, menyerap ke dalam hati. Kita tahu hati ini komandan bagi seluruh anggota tubuh. Hati yang sudah dipenuhi dengan ilmu, nanti hati ini akan menggerakkan anggota badan untuk beramal. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat fasadal jasadu. Ala wahyal qalb. Jadi kalau hatinya baik, amalnya baik. Kalau hatinya kosong dari ilmu sehingga buruk, amalnya nanti buruk. Jadi pertama ilmu yang ada dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang hanya di lisan, fahuwa hujjatullahi ala ibadih, itu yang menjadi alasan bagi Allah untuk mengazab hamba-hambanya. Dia berilmu tapi cukup di lisan, jago ngomong, jago ngedalil, hafal, tapi karena bukan dari hati, hatinya tidak menggerakkan anggota badannya untuk beramal.
Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran ini menjadi hujjah yang menyelamatkan kamu atau mencelakakan kamu. Quran akan menyelamatkan kamu bila kamu mengamalkannya. Quran akan mencelakakan kamu apabila Quran ini sekedar dihafal dan dipelajari, tidak untuk diamalkan. Itu akan menjadi hujjah, alasan. Untuk apa? Untuk diazabnya orang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka kata Syekhul Islam, wa kullu ilmin wa amalin la yazidul imanu quwwatan famadkhulun. Setiap ilmu dan amal tapi tidak menambah kekuatan iman. Ada orang berilmu, beramal, tapi imannya tidak lebih kuat daripada sebelumnya dengan ilmu dan amalnya. Karena amalnya amal yang mungkin ditolak oleh Allah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya amal. Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, atau tidak khusyuk bila itu mengharuskan kekhusyuan dan seterusnya. Akhirnya tertolak. Akhirnya ilmu dan amalnya tidak manfaat bagi dia. Ada orang yang berilmu, beramal tapi ditolak, ada. Sebagaimana ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Itu orang yang sudah berilmu, beramal, dia salat dan itu menunjukkan ada ilmu dan amal. Dia bisa salat, tahu bacaan salat, ya, dan sudah beramal. Tapi diazab fawailul musallin. Kenapa? Pertama dia sahun. Yang kedua dia ria. Nah, sahun dan ria ini lahir dari syubhat dan syahwat yang merusak ibadah yang dilakukan. Walaupun ibadahnya itu berdasarkan ilmu dan merupakan amal nyata, tapi ternyata rusak. Ini menunjukkan imannya tidak bertambah dengan ilmu dan amal yang dilakukannya. Dan banyak lagi nas-nas baik Al-Quran atau sunnah yang lainnya yang menjelaskan bahwa ilmu itu bukan tujuan. Ilmu itu sekedar alat. Tujuan utamanya apa? Amal. Tapi kita tidak bisa langsung kepada tujuannya itu beramal tanpa melalui proses ilmu. Nanti amalnya salah. Amalnya keliru. Amalnya nggak benar, tertolak pula, ya. Inilah penjelasan yang menerangkan bahwa ilmu sumber dari iman. Ilmu itu penyebab lahirnya iman. Ilmu itu penyebab kuatnya iman, bertambahnya iman. Makanya antum semua pernah belajar kitab Al-Usulul Thalathah. Coba lihat penjelasan awal. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Apa 4 masalah itu? Pertama, ilmu. Kedua, amal. Ketiga, dakwah. Keempat, sabar. Apa dalilnya? Surah Wal Asri. Lihat. Wal Asri innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu. Wa amilu shalihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Kecuali pertama orang yang beriman. Ayat ini illal ladzina amanu menjadi dalil tentang wajibnya ilmu.
ayatnya alladzina amanu, tapi istidlalnya adalah wajibnya ilmu. Kenapa? Karena maksud iman di sinilah iman yang lahir dari ilmu. Maka kata Ibnu Abbas, setiap lafaz iman di dalamnya sudah tercakup ilmu. Kalau Allah menyatakan innal ladzina amanu wa amilu sholihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, maksud iman di sana adalah iman yang lahir dari ilmu. Amal soleh pengamalan dari ilmu tersebut. Ya, ini menunjukkan hubungan yang erat antara ilmu dengan iman. Maka untuk menguatkan iman, pelajari ilmu. Untuk menambah iman, pelajari ilmu. Makin bertambah ilmu, akan makin bertambah iman, makin bertambah kuat, makin bertambah tegar. Maka nanti dorongan, motivasi untuk beramal akan semakin besar pula. Dan daya tahan kita terhadap godaan untuk menjauhi semua yang Allah haramkan, yang Allah larang, akan semakin kuat juga. Dirinya terjaga dari semua yang haram dan termotivasi untuk melakukan semua yang diperintahkan. Ini kaitan antara ilmu dan amal. Sehingga dari sini kita mengetahui salah satu di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu bisa melahirkan iman, menguatkan iman, menambah iman kita dari iman yang sudah ada sebelumnya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Ya, kita akhiri kajian kita sampai di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan berkumpulnya kita di sini sebagai wasilah bagi berkumpulnya kita di surga nanti. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.